Salah satu modusnya atau cara beroperasinya adalah si penjahat tadi atau si koruptor tadi ngasih uang kepada si artis, kemudian oleh si artis akan dibukakan berbagai macam usaha. Jadi sebetulnya yang dimaksud pencucian uang itu adalah sebuah tindakan untuk menyamarkan uang yang kita dapatkan atau yang kita terima, dan biasanya uang tersebut itu hasil dari sebuah kejahatan. Ya, uang itu dari hasil sebuah kejahatan, dan biasanya itu kita lakukan karena kita tidak ingin uang kita dilacak, ya, dilacak dengan mudah bahwa uang itu adalah hasil kejahatan. Tuh misalnya kita nipu orang, atau kita misalnya terima suap dari seseorang misalnya, dan lain, atau kita menerima hadiah atau gratifikasi seperti itu, atau kita menerima uang terima kasih misalnya seperti itu. Nah, itu kita samarkan dalam bentuk pencucian uang seperti itu. Nah, cara pelaku pencucian uang itu mengalirkan dana seperti apa sih? Kalau zaman dulu banget ketika masih belum canggih-canggih amat gitu ya, banyak pelaku pencucian uang itu sederhana aja. Begitu mereka dapat uang yang mereka dapatkan atau uang hasil kejahatan yang mereka dapatkan itu tidak nangkring di rekening mereka, tapi mereka belikan sesuatu, ya, dibelikan properti, kayak dibelikan emas batangan dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih advance lagi sedikit, yang lebih lanjut lagi sedikit, uang itu digunakan buat modal usaha. Jadi uang itu digunakan untuk buka toko, uang itu digunakan untuk buka kantor dan lain sebagainya. Dari situ ada pegawai yang digaji kan, dari pegawai yang digaji itu uangnya berpindah ke pegawai. Nah, harapannya adalah supaya uang itu berputar, dan nanti harapannya dari bisnis itu akan mendapatkan pemasukan baru. Nah, uang dari bisnis yaitu uang bersih, bukan lagi uang kotor, sehingga harus dicuci. Uang kotornya kan adalah uang yang diterima pertama kali, kemudian dibukakan bisnis, ada gaji yang dibayar, ada barang yang dibeli untuk modal kerja, untuk stok barang dagang. Tapi dari situ barangnya dijual dan dapat income. Nah, income itu adalah uang bersih. Aman deh, kita punya uang bersih sekarang, bukan uang hasil kejahatan lagi. Mas ada bawaan dikit ya. Ya. Nah, artinya mungkin kayak tadi yang Mas bilang mengatakan kalau misalkan uangnya dipakai bisnis dan mungkin jadinya banyak orang yang akhirnya mendapatkan keuntungan juga dari karyawan-karyawannya, mungkin itu berarti tidak turut serta andil dalam pencucian uang berarti itu. Nah, kalau zaman dulu, waktu zaman belum canggih-canggih amat, si pelaku pencucian uang itu mereka menjadi pemilik bisnisnya. Nah, sekarang pelaku pencucian uang tentunya zaman sudah semakin canggih, sudah semakin maju. Yang dilakukan adalah mereka buka perusahaan, tapi pemiliknya bukan si pencuci uang ini, pemiliknya bukan si penjahat ini, pemiliknya adalah orang lain yang diam-diam dia kasih uang. Diam-diam dia kasih uang, mungkin tidak ada kontrakan. Misalnya si A melakukan kejahatan, si A terima uang suap, si A terima uang gratifikasi atau uang terima kasih misalnya. Nah, dari situ dia kasih uangnya ke si B dengan nggak pakai modal kontrak, mungkin nggak pakai surat perjanjian, cuma lisan aja, dengan catatan si B harus buka usaha. Nanti ketika si B buka usaha, uangnya dimodalin dari si A. Nanti ketika si B buka usaha, si B dapat income, dapat pemasukannya mungkin dibagi dua. Seperti itu. Artinya si B juga bisa diartikan ikut serta dalam pemutaran. Iya, si B bisa dikatakan dia ikut serta dalam pencucian uang. Tapi sekali lagi, kalau sudah bicara seperti itu, kita sudah ranahnya ranah hukum, ya. Karena bisa saja si B itu tidak tahu bahwa uang yang diberikan oleh si A itu hasil pencucian uang. Begitu, hasil pencucian uang. Ini yang menarik. Yang menarik adalah sekarang saya baca di berita, saya baca di infotainment, banyak artis-artis yang katanya lagi dicurigai terlibat dalam pencucian uang. Entah mereka nyadar atau tidak. Ini prinsipnya sama. Jadi si artis ini bisa saja, ini salah satu modus atau cara beroperasi, bisa saja si artis ini mendapatkan uang dari si penjahatnya, si koruptornya misalnya, dia dapat uang, kemudian uang itu si koruptornya atau si A ini bilang bahwa jangan bilang-bilang itu uang saya, itu bilang saja itu uang kamu. Kemudian si artis ini muncul di masyarakat dengan mengatakan bahwa oh, ini hasil profesi saya sebagai artis, saya sekarang sudah punya banyak uang, saya sekarang sudah mencapai hasil yang luar biasa dari pekerjaan saya, segala macam, mari kita buka usaha. Dibukalah usaha oleh si artis tersebut. Nanti dari usaha tersebut akan mendapatkan pemasukan, dan dari situ dia bagi dua dengan si pemodal awalnya itu. Oke, nah ini kan memang dicurigai banyak artis yang terlibat dalam suatu pencucian Yes. uang. Nah ini kira-kira alasannya kenapa nih memilih untuk melibatkan selebriti? Apakah memang untuk hasil untung yang besar kah atau apa? Jawabannya sederhana sekali. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu modusnya atau cara beroperasinya adalah si penjahat tadi atau si koruptor tadi ngasih uang kepada si artis, kemudian
oleh si artis akan dibukakan berbagai macam usaha, tapi tentu saja jelas si artis itu juga akan menggunakan sebagian dari uangnya untuk pembelian barang-barang pribadi dan menunjukkan kepada orang banyak bahwa ini loh saya sudah makmur, oke? Nah kemudian si artis ini akan membuka usaha dan ketika dia buka usaha diharapkan karena dia punya nama sebagai artis, banyak orang mau membeli produk dan jasa dari perusahaan yang dibuka oleh si artis ini. Jadi itulah alasannya kenapa banyak koruptor memilih artis untuk dimodalin uang. Kenapa? Karena si artis ini punya nama, punya network, dan dengan si artis itu tampil bahwa dia sudah makmur lah segala macam, akan banyak orang tertarik untuk berbisnis dengan si artis dari perusahaan yang dibuka oleh si artis. Itu sebetulnya alasan yang cukup besar kenapa banyak penjahat atau koruptor itu memilih artis sebagai sarana pencucian uang mereka, karena mereka udah punya nama. Nah, lantas mungkin kan ini karena banyaknya kayak daftar hampir 25 artis yang dicurigai. Kira-kira kenapa ya? Maksudnya kayak si artis kok mudah banget untuk bekerja sama gitu tanpa mengetahui sumber uang itu tuh dari mana? Salah satu sebabnya adalah karena uang yang diterima oleh si artis bisa jadi 100% tidak harus dibukakan usaha, mungkin 30% akan digunakan oleh si artis untuk kekayaan pribadi dia, untuk dia beli rumah baru, untuk dia beli kendaraan baru dan lain sebagainya. Artinya si artis diuntungkan dengan adanya sebagian dari uang yang dikasih tersebut untuk dia menambah kekayaan pribadinya. Itu yang menjadi salah satu sebab. Kadang-kadang tanpa harus bertanya lagi kepada si pemberi uang, nih uangnya dari mana sih gitu. Dia kenapa? Karena dia mungkin salah satunya itu tadi mungkin sudah dibutakan oleh saya bisa menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk menambah kekayaan pribadi saya. Sisanya 70% mungkin akan dibukakan usaha dan lain sebagainya. Oke, kalau misalkan ya kasusnya ini udah terungkap, akhirnya ada beberapa nama artis yang terseret, apakah memang sebagai artis wajib untuk mengembalikan uang hasil dari perusahaan yang kerjasama antara mereka sendiri? Ini menarik. Kenapa? Ini mengingatkan saya pada beberapa bulan lalu atau setahun 2 tahun lalu, di mana ada seorang artis yang diundang oleh sebuah perusahaan, ya, diundang oleh sebuah perusahaan untuk memberikan jasa entah nyanyi, kayak entah MC dan lain sebagainya. Kemudian si penyanyi ini dibayar atau MC ini dibayar ya, MC atau penyanyi artis ini dibayar. Kemudian belakangan baru ketahuan bahwa si perusahaan tersebut adalah perusahaan entah money game lah dan lain sebagainya, dan si artis itu dituntut untuk mengembalikan uangnya. Tapi siapa yang menuntut? Yang menuntut itu masyarakat. Yang menuntut itu netizen lah atau masyarakat. Jadi menurut pendapat saya pribadi, ketika si artis itu diundang dalam sebuah kerja profesional, ya, di mana artis itu tidak tahu apa yang terjadi, di mana artis itu tidak tahu bahwa uang yang didapatkan adalah uang hasil kejahatan. Kalau dia diundang secara profesional, kalau menurut saya loh ya, ini di luar hukum tapi menurut pendapat saya pribadi, sebetulnya menurut saya dia tidak perlu mengembalikan. Karena dia diundang secara profesional, untuk menyanyi misalnya, dia diundang secara profesional untuk memberikan jasa keartisannya, untuk ngelawak dan lain sebagainya, dia tidak harus mengembalikan menurut saya. Tapi kalau dia mengembalikan uang tersebut, itu menurut saya lebih kepada ya apa namanya ya, apa istilahnya tuh moral saja, ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa oke, saya mengerti keadaan kita semua, saya tidak ingin terlihat rakus mungkin, baiklah ini saya kembalikan. Dan menurut saya secara pribadi sebetulnya nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa, tapi kalau pun dikembalikan lebih kepada ya moral saja. Kalau kasusnya misalkan kayak seperti ada pelelangan dan ya ternyata yang berhasil memenangkan lelang itu uangnya dari hasil pencucian, nah itu sekedar apa kasusnya, apakah memang harus juga dibalikin kah, atau mungkin gimana? Kalau menurut saya pribadi, sekali lagi kita mungkin harus bicara secara hukum gitu ya. Tapi menurut saya pribadi, di luar kasus hukum ini, menurut pendapat saya pribadi, kalau pelelangan itu dilakukan dengan proses yang sah gitu ya, dilakukan dengan proses yang sah, dilakukan dengan prosedur yang sesuai aturan gitu ya, maka biasanya ketika seseorang menjual barangnya dalam bentuk lelang, ketika sebuah balai lelang atau perusahaan menjual barangnya untuk dilelang, dia biasanya tidak akan bertanya kepada peserta lelang uangnya dari mana, seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau prosedurnya sudah diikuti, menurut saya hasil dari penjualan barang lelang tersebut menurut saya tidak perlu dikembalikan. Seperti itu. Itu juga bukan termasuk dalam bagian dari pencucian uang. Bukan termasuk, karena dia juga tidak tahu gitu. Walaupun ini menarik, kadang-kadang tidak tahunya ini beneran nggak tahu atau beneran atau sebenarnya tahu tapi diam-diam. Tapi intinya adalah menurut saya kalau semua prosedurnya udah diikuti, harusnya nggak ada masalah, tidak usah dikembalikan. Kalaupun dikembalikan, sekali lagi itu lebih kepada tuntutan moral saja bahwa oke, saya mengerti penderitaan kita semua, baiklah saya kembalikan. Terakhir mungkin bagaimana
semestinya artis-artis ini untuk menghadapi mungkin belajar dari kasus ini itu seperti apa sih harusnya? Nomor satu adalah ketika seorang artis mendapatkan tawaran permodalan dari seseorang misalnya, maka artis tersebut harus bertanya kepada si pemodal tersebut, boleh tahu nggak nih uangnya dari mana? Seperti dia harus bertanya, kalau perlu lebih ngulik lagi. Oke, uangnya didapat dari ini. Oke, Anda pekerjaannya ini, kok bisa sih punya uang sebanyak ini? Bisa diterangkan nggak dari mana uangnya berasal? Saya tahu pekerjaan Anda seperti ini, kan gajinya sebesar ini. Kok bisa sih punya uang sebesar ini? Bisa tahu nggak dari mana asal uang tersebut? Bagaimana proses mendapatkannya? Seorang artis sebaiknya harus bertanya kepada pihak yang menawarkan tersebut dari mana sumber uangnya. Kurang lebih sama seperti ketika kita buka rekening di bank. Biasanya kalau kita buka rekening di bank biasa ditanya tuh sumber uangnya dari mana, profesinya apa segala macam. Nah, kebanyakan artis mereka tidak bertanya seperti itu. Mereka cuma oke, ini dapat tawaran uang dan mungkin sekitar 30% dari uang yang diberikan ini saya bisa gunakan untuk menambah kekayaan pribadi saya gitu. Sisanya mungkin dibukakan usaha atau apapun juga. Sekali lagi, tanya itu harus dilakukan oleh si artis. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Audio Jungle.